nyaman dan badannya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran, nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah sekolah minggu HKI Tanjung Priok. Yeay. Nah, adik-adik, hari ini kita mau mulai sekolah minggu kita, tapi Kakak Tika mau tanya deh bang, abang udah berdoa belum? Udah deh kak. Udah. Abang lupa? Pastinya. Kalau kakak lupa, udah dong. Adik-adik udah belum? Ayo. Oke, kalau belum, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk mau mengucap syukur dulu sama Tuhan, karena kan kita sebentar lagi mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Yuk, kita angkat pujian. Mari masuk. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena atas berkat-Mu kami dapat kebaktian pada pagi hari ini. Berkati Tuhan kebaktian kami ini dari awal pertemanan sampai akhir. Berkati juga kakak sekolah minggu yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa dalam nama-Mu, mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik kita Sinurat yang telah membawakan ibadah, doa pembuka ibadah pada minggu ini. Nah, adik-adik, Abang David dan Kakak Tika ingin menanyakan kabar adik-adik yang ada di rumah. Siap kakak? Abang? Siap dong. Kakak? Oke. Oke. 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi supaya lebih semangat yang ada adik-adik yang ada di rumah. Oke? 1, 2, 3. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, kayaknya pada semangat nih kak. Benar sekali. Nah. Tapi kayaknya kurang semangat kalau belum berdiri deh bang. Oke. Kita ajak adik-adik untuk berdiri. 1, 2, 3. Laskar Kristus siap. Nah, kan ini udah pada berdiri nih adik-adik. Nah, kita Adik-adik udah pada berdiri kan? ya udah pada berdiri. Kita akan adik-adik semua kita akan memuji nama Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu Satu Anak Sekolah Minggu. Musik.
Kira-kira adik-adik capek gak bang? Kayak capek tapi tetap semangat adik-adik. Benar, tetap semangat ya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengerin adik kita ayat hafalan, yaitu Adrian Sinaga. Silakan. Teman-teman, pesan dari hari ini saya akan menghafal ayat saya. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya Kristus Yesus. Terima kasih. Terima kasih adik Adrian Sinaga yang telah membacakan ayat hafalan pada minggu ini. Nah, adik-adik, kita akan kembali untuk memuji nama Tuhan. Kita akan bersemangat untuk memuji nama Tuhan Yesus. Kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Musik. Pengakuan iman rasuli. Semua kakak Tika ajak untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan mau, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sama, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dinda. Nah, kita akan menyanyikan lagu, baca Alkitab dan doa tiap hari. Musik. Kau
terima kasih untuk Kakak Sartika dan Abang David untuk pujiannya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman untuk hari ini, Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena pada saat ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapak, sebentar kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapak kami dapat menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang dengar dengan anak-anak perintah-Mu akan firman-Mu ya Bapak. Berkati juga hamba-Mu yang akan membawakan firman. Kiranya Bapak dapat membawakan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Kakak Dinda ceritain firman untuk hari ini, Kakak Dinda mau ngasih adik-adik dua gambar, dua orang anak laki-laki. Yang satunya anak laki-lakinya sangat berantakan, sangat kotor. Tapi anak laki-laki yang satunya itu berbanding terbalik. Anak laki-laki yang satunya itu sangat bersih, sangat rapi. Nah, di sini Kakak Dinda mau tanya nih sama adik-adik, kira-kira kalau misalnya adik-adik disuruh milih salah satu untuk dijadikan contoh, adik-adik mau mencontoh yang rapi atau yang berantakan? Tapi jawabannya disimpan dulu. Kakak Dinda mau ajak adik-adik untuk buka Alkitabnya. Buka Alkitabnya, kan adik-adik udah siapin Alkitab tuh. Nah, yang udah siap, adik-adik buka Alkitabnya di Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Kakak Dinda ulang ya, Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Yang udah ketemu boleh baca bareng sama Kakak Dinda ya. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, sekarang adik-adik boleh jawab pertanyaan yang tadi Kakak Dinda kasih. Kira-kira adik-adik mau contoh yang mana sih? Anak yang baik, anak yang rapi, yang bersih, atau anak yang berantakan, anak yang kotor? Kalau misalnya adik-adik udah jawab, adik-adik jawabnya misalnya, "Aku mau contoh yang rapi kah, yang bersih?" Itu adik-adik adalah jawaban yang benar, karena Tuhan Yesus itu mau kita menjadi contoh yang baik untuk sekitar kita. Kira-kira kenapa sih kok Tuhan Yesus maunya kita jadi contoh untuk orang lain, contoh yang baik untuk orang lain? Nah, kita dengerin cerita pada hari ini. Setelah mendengar kabar kalau misalnya Tuhan Yesus sudah bangkit, akhirnya pergilah ke-11 murid Tuhan Yesus ke Galilea, di mana Tuhan Yesus mengatakan kalau misalnya Dia tuh ada di situ. Nah, setelah mereka sampai ke tempat itu, mereka bertemu nih sama Tuhan Yesus, dan mereka murid-murid Tuhan Yesus itu menyembahnya. Tetapi ada beberapa orang yang masih takut, masih ragu dan cemas, kayak masih takut tuh untuk menyembah Tuhan Yesus, masih nggak percaya ini bener nggak sih gitu. Kenapa sih kok kira-kira murid-murid Tuhan Yesus masih ada yang takut? Karena murid-murid Tuhan Yesus itu masih mengingat gimana sih kejamnya Tuhan Yesus pada saat disalibkan, gimana sih kebencian-kebencian orang-orang Yahudi pada saat Tuhan Yesus disalibkan, terutama para pemuka agama pada saat itu. Nah, karena alasan tersebut akhirnya ada beberapa murid yang masih takut untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, karena Tuhan Yesus itu melihat ketakutan di muka murid-muridnya, akhirnya Tuhan Yesus itu coba menenangkan murid-muridnya. Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus berkata, "Tidak usah takut, tidak usah cemas, karena Bapa yang ada di surga telah memberikan kuasanya kepadaku. Otomatis segala apapun yang terjadi di bumi itu sudah dalam kehendakku." Yang berarti mereka itu tidak usah takut untuk memberitakan firman Tuhan, mereka itu tidak usah takut untuk memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus pada saat itu. Nah, sama seperti yang ada di ayatnya yang di 19 sampai dengan 20, Tuhan Yesus berkata, "Karena itu pergilah dan
jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah, Tuhan Yesus tahu kalau misalnya murid-muridnya itu takut, murid-muridnya itu cemas karena pada saat pemberitaan Injil, pemberitaan firman, pemberitaan kebangkitannya, Tuhan Yesus itu tidak ada di samping mereka. Mereka tuh berpikir, gimana ya caranya Tuhan Yesus nolong mereka, gimana caranya aku memberitakan firman, memberitakan Injil ke orang-orang yang masih merasakan kebencian, masih merasakan kemarahan gitu. Tapi Tuhan Yesus selalu bilang kepada mereka, tidak usah takut, tidak usah cemas, tidak perlu ragu, karena Tuhan Yesus itu akan selalu menyertai mereka dalam proses mereka memberitakan Injil. Nah, amin, itu firman Tuhan untuk hari ini. Nah, tema kita untuk hari ini adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Kita ulang ya sekali lagi. 1, 2, 3. Memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sama seperti cerita yang tadi Kakak Dinda ceritain, kalau misalnya pada saat itu murid-murid Tuhan Yesus itu masih takut untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan Injil. Tapi Kakak Dinda mau ngasih tahu nih di sini, kalau misalnya adik-adik tidak boleh seperti itu ya. Adik-adik itu harus percaya, tidak perlu takut, tidak perlu cemas, karena Tuhan Yesus itu akan selalu menyertai kita dalam proses kita memberitakan firman Tuhan. Gimana sih Kak memberitakan firman Tuhan itu? Emang aku harus khotbah ya Kak di depan teman-teman aku, sama kayak Kakak Dinda nih, sama kayak Kakak Tika atau guru-guru sekolah minggu lainnya, atau aku harus ceritain tentang cerita Tuhan Yesus Kak ke teman-teman aku? Tidak harus seperti itu ya adik-adik. Di sini Kakak Dinda mau kasih contoh gimana sih cara kita memberitakan firman Tuhan. Yang pertama itu, adik-adik itu selalu melakukan kebaikan kepada orang lain, karena firman Tuhan itu kan selalu mengajarkan kebaikan. Nah, kalian tuh bisa kalau misalnya teman kalian nih butuh pertolongan, misalnya teman kalian nggak ngerti nih tentang satu mata pelajaran, terus adik-adik tuh lebih ngerti gitu, misalnya pelajaran matematika, adik-adik tuh lebih ngerti, dan adik-adik itu tahu kalau misalnya teman kalian itu nggak bisa nih matematika. Nah, karena kita mau memberitakan firman Tuhan, kayak tadi Kakak Dinda bilang, adik-adik bisa melalui kayak gitu melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, adik-adik itu saling menolong satu dengan yang lain gitu ya. Nah, itu contoh yang pertama. Nah, untuk contoh yang kedua, adik-adik itu mau menjadi contoh yang baik. Contoh yang baik ya adik-adik, bukan contoh yang jahat. Contohnya gimana sih Kak? Contoh yang baik itu misalnya adik-adik itu tidak suka berantem, tidak suka melawan orang tua, rajin belajar, suka membantu orang tua. Itu contoh-contoh baik ya. Masih banyak sekali contoh-contoh baik di luar sana ya. Jadi adik-adik itu dijadiin contoh sama orang-orang yang ada di sekitar adik-adik. Nah, itu untuk yang kedua. Untuk selanjutnya itu adik-adik harus berani membela kebenaran. Misalnya gimana sih Kak membela kebenaran nih? Kakak Dinda kasih contoh ya, misalnya lagi ulangan, terus adik-adik lihat nih, ih teman aku nyontek, ih teman aku kok lihat punya teman aku ya, kok dia ngeliat jawaban teman aku ya. Karena adik-adik takut dimusuhin, takut dijauhin, jadi adik-adik tuh mendem kayak, ya udahlah biarin aja daripada aku dijauhin. Adik-adik tidak boleh seperti itu ya, karena itu adalah sesuatu hal yang salah. Kalau misalnya adik-adik melihat hal kayak gitu, kalian harus laporin ke guru kalian. Pokoknya kalian harus berani untuk membela kebenaran, karena firman Tuhan itu juga adalah kebenaran. Nah, untuk contoh yang terakhir, kalian itu adik-adik harus berani mengakui Tuhan Yesus. Maksudnya gimana Kak gitu? Misalnya adik-adik ditanya nih, kamu agamanya apa? Terus adik-adik tuh karena merasa, ih teman-teman aku yang agamanya Kristen sedikit, jadi adik-adik tuh malu tuh untuk mengakui kalau misalnya adik-adik itu orang Kristen. Akhirnya adik-adik nggak jawab kalau misalnya adik-adik itu orang Kristen. Jadi adik-adik tuh berbohong gitu. Adik-adik tuh malu, jadi nggak nyebutin tuh agamanya apa. Tidak boleh kayak gitu ya. Kalau misalnya ditanya sama orang, kamu agamanya apa? Jawab aja, aku agamanya Kristen. Berarti kan kalau kayak gitu kalian berani untuk mengakui Tuhan Yesus. Kalau misalnya nih Kakak Dinda kasih contoh lagi, gimana sih Kak? Misalnya kalian lagi makan di suatu tempat, di kantin sekolah atau apa. Biasanya kan kita kalau mau makan itu kan berdoa dulu, tapi karena adik-adik ngeliat kanan kiri kalian itu nggak ada yang berdoa, akhirnya adik-adik malu, akhirnya adik-adik jadi nggak berdoa. Tidak boleh seperti itu ya. Untuk kedepannya kalau mau berdoa ya berdoa aja, berarti itu artinya kalian berani untuk mengakui Tuhan Yesus. Nah, mungkin pada saat
proses pemberitaan firman Tuhan itu mungkin adik-adik bakal menemui beberapa kesulitan. Kayak tadi Kakak Dinda kasih tahu, kalian dijauhin lah, atau kalian diledekin lah, kalian dianggap aneh atau segala macam. Tapi adik-adik harus selalu percaya apapun yang adik-adik lakukan, kalau misalnya sudah dalam penyertaan dengan Tuhan Yesus, itu adalah hal yang sangat baik. Jadi adik-adik tidak perlu takut lagi, tidak perlu cemas, tidak perlu ragu lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, sekian khotbah untuk hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Bapak karena pada saat ini kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Bapak untuk kedepannya kami dapat menjadi anak-anak yang berani untuk memberitakan firman Tuhan, percaya akan penyertaan-Mu ya Bapak. Di atas semua itu ya Bapak, ampun dosa dan kesalahan kami berbuat, kiranya Bapak kami dapat tetap layak dengan berkat-Mu. Terima kasih Bapak, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, untuk lagu selanjutnya silahkan Kakak Tika dan Abang David. Gimana nih adik? Firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dinda. Pasti keren dong, keren kan Kak? Benar sekali Abang. Keren sekali. Sesuai dengan temanya memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sesuai dengan tema kita harus memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Nah, kita akan meresponi firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Dinda dengan lagu Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Musik Bang. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Tapi sebelum itu, kita mau tutup ibadah kita dalam doa. Semua kakak Tika ajak semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan beribadah pada hari ini Tuhan. Kiranya firman yang boleh dibawakan oleh kakak Dinda Tuhan, boleh kami bawa pulang Tuhan, boleh kami terapkan Tuhan dan bertumbuh Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, baik mereka yang masih TK, SD, bahkan ada yang SMP Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati, Tuhan boleh tolong Tuhan setiap studi mereka Tuhan. Tuhan boleh berkati setiap tumbuh kembang mereka Tuhan. Tuhan jadikan mereka anak yang pintar Tuhan, anak kebanggaan Papa dan Mama, terlebih menjadi kebanggaan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk orang tua kami Tuhan, Papa dan Mama kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati Tuhan. Tuhan selalu kasih umur yang panjang, kesehatan selalu dan rezeki Tuhan kepada Papa dan Mama kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati baik kami yang masih kuliah Tuhan ataupun bekerja Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati setiap aktivitas yang kami lakukan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja HKI Tanjung Priok Tercinta Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, majelis Tuhan, sintua Tuhan, dan orang-orang yang mau melayani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga Tuhan untuk negara kami Tuhan, negara Indonesia tercinta Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh berkati Tuhan setiap pemimpinnya Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kiranya juga Tuhan boleh pulihkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tidak lupa juga kami Tuhan meminta maaf Tuhan setiap untuk perkataan ataupun perbuatan Tuhan yang melukai hatimu Tuhan. Kiranya Tuhan boleh ampuni sehingga kami layak menerima berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Haleluya, amin. Mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, dan bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, jangan ditutup dulu ya adik-adik. Kita mau mendengarkan aktivitas. Silakan Bang Nopal. Halo adik-adik, waktunya untuk aktivitas. Yeay! Nah, adik-adik, hari ini aktivitasnya bakalan seru. Kenapa? Karena sama Bang Nopal. Oke, iya. Nah, adik-adik, masih ingat kan tadi khotbahnya Kakak Dinda? Ya. Temanya adalah memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik aktivitasnya apa? Ini dia aktivitasnya. Yang pertama, untuk abang-abang dan kakak-kakak kelas besar. Aktivitasnya apa? Jadi, siapkan aktivitasnya yang bahannya seperti ini. Ya, yang ada bacanya apa? Good news, kabar baik. Nah, jadi aktivitas untuk adik-adik kelas besar adalah menulis. Ya, menulis apa Bang? Ya, tadi Kakak Dinda khotbah sudah memberitahukan ya bagaimana caranya untuk memberitakan kabar baik. Nah, adik-adik tuliskan lagi nih di sini nih, tuliskan lagi kira-kira contohnya seperti apa ya. Adik-adik tuliskan lagi di sini. Ya, dituliskan di sini adik-adik. Nah, nanti akan jadinya seperti ini. Ada tulisannya di sini. Jadi, good news, kabar baik. Yaitu contohnya, nih ya, Bang Nopal sebutin satu aja contohnya ya. Contohnya adalah membantu orang tua, rajin membantu orang tua. Nah, jadi dituliskan di sini. Jadi siapapun yang membaca ini adalah kabar baik. Dalam sedang membuat ini, kita sudah memberitakan kabar baik. Mantap, sekarang kita lanjut adik-adik. Sekarang kita lanjut untuk adik-adik kelas kecil. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, ya bahan aktivitasnya adalah yang ini adik-adik. Ya, yang ada gambar dua anak kecil. Ya, tadi Kakak Dinda juga sudah singgung bahwa adik-adik itu harus menjadi contoh yang baik, bukan menjadi contoh yang buruk atau kurang baik. Nah, di sini ada gambar dua, ya. Untuk adik-adik kelas kecil, aktivitasnya adalah pertama adik-adik akan memilih kira-kira untuk memberitakan kabar baik, kita mau menjadi contoh yang mana kira-kira? Yang atas atau yang bawah? Yang baik atau yang kurang baik? Nah, adik-adik pilih salah satu. Kalau sudah dipilih, yang dipilih itu diwarnain adik-adik. Diwarnain akan jadi seperti ini. Oke, jadi sudah diwarnain, ya. Sudah dipilih terus diwarnain jadi seperti ini. Nah, kalau sudah dipilih dan diwarnain adik-adik jangan lupa digunting. Digunting nih sesuai garisnya ya, digunting sesuai garisnya. Kemudian adik-adik boleh tempel di yang ini, good news. Ya, jadi ditempel seperti ini, seperti punya Bang Nopal nih. Ya, ini adalah contoh memberitakan kabar baik dengan melakukan hal yang baik. Ya, jangan lupa ditulis namanya. Oke, adik-adik, demikian aktivitas kelas kecil, adik-adik. Ya, jadi sekali lagi aktivitas kali ini semuanya sesuai dengan tema kita, yaitu memberitakan kabar baik bersama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau lihat aktivitas adik-adik yang sudah dikumpulkan dari minggu yang lalu. Silakan.
Wah, adik-adik luar biasa aktivitasnya ya, keren-keren ya. Nah, Abang Nopal paling gak tahan melihat senyum adik-adik, luar biasa adik-adik ya, bisa membawa sukacita buat teman-teman yang lihat. Nah, adik-adik jangan lupa aktivitas yang sudah tadi ya, kelas kecil dan kelas besar boleh dikumpulkan ya, dikirim ke guru-guru sekolah minggu ya, baik melalui WhatsApp grup ataupun lewat Facebook ya. Jadi nanti bisa kita tampilkan di ibadah kita, jadi semua orang bisa melihat senyum adik-adik ya. Nah, adik-adik sebelum kita mengakhiri ibadah kita, satu lagi ada pesan. Jangan lupa untuk minggu ini ayat hafalan kita ada di Matius 28 ayat 19a dan 20b. Ya, jadi nanti guru-guru sekolah minggu akan menghubungi satu orang dari adik-adik untuk menghafalkan ayat hafalannya untuk ibadah kita minggu depan. Oke adik-adik, jangan lupa ya tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Memakai masker apabila keluar rumah ya, rajin-rajin mencuci tangan dan tetap menjaga jarak supaya kita semua sehat selalu. Oke adik-adik, terima kasih, selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.